Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang diskusi satu. Saya juga mengucapkan apresiasi untuk kelas ini ya Bapak dan Ibu, karena sangat aktif ya. Alhamdulillah, seperti itu. Nah, file ini juga saya convert ke PDF, bisa menjadi bahan belajar Anda. Seperti itu. Jadi pada soal nomor satu diketahui bahwa mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 400 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dan dengan suhu rendah 200 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah seperti itu. Nah, di sini sebenarnya rumus mesin Carnot ini ada tiga macam ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang paling kiri, tengah, dan yang paling kanan. Yang paling kiri ini digunakan ketika yang diketahui di soal adalah suhu. Kemudian yang di tengah digunakan ketika yang diketahui di soal adalah kalor. Kemudian kalau yang paling kanan sendiri yang digunakan ketika yang diketahui di soal adalah usaha dan kalor. Jadi tergantung apa yang diketahui di soal. Saya juga menyarankan jika ada soal seperti ini yang hitung-hitungan atau matematis gitu ya, usahakan dipetakan dengan cara diketahui, ditanya, dan dijawab seperti itu, agar memudahkan kita apa rumus mana yang harus kita gunakan seperti itu. Jadi di sini suhu tinggi di sini adalah T1, yaitu 400 Kelvin, kemudian menyerap kalor berarti adalah Q1, 600 Joule, dan suhu rendahnya adalah 200 Kelvin, berarti 200 K Kelvin. Oh iya, penulisan untuk Kelvin menggunakan huruf K kapital. Dan yang ditanyakan adalah usaha ya. Usaha disimbolkan dengan W besar. Maka kita menggunakan rumus yang paling kiri sendiri seperti ini dan dihasilkan yaitu 50%. Kemudian untuk mencari nilai W, maka kita menggunakan rumus yang paling kanan sendiri Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, karena yang dicari adalah W, maka ini dikalikan silang menjadi efisiensi mesin karena dikalikan Q, kalor, maka dibagi dengan 100% seperti itu. Karena ini pada hakikatnya adalah W dikalikan 100% dibagi Q. Maka kalau dioperasikan menjadi seperti ini ya. Kemudian diinputkan nilainya dan dihasilkan 300 Joule. Jangan lupa menyertakan satuan ya Bapak Ibu karena ini sangat penting. Kemudian dalam pengoperasian matematis kita juga harus satuan harus sama. Misalkan yang satu ini misalkan Kelvin, yang satu Celcius maka harus diubah dulu ke Kelvin. Seperti itu ya, biar sama-sama kalau satuannya sama maka dia bisa dioperasikan seperti itu. Untuk nomor 2, gas argon sebanyak 12 mol mengalami proses isotorik sehingga tekanannya naik dari 6 atm menjadi 9 atm. Tentukan perubahan entropi gas tersebut jika suhu akhirnya adalah 220 derajat Celcius. Gas argon di sini dia adalah monoatomik. Nah, 12 mol berarti dia adalah N-nya, kemudian prosesnya adalah isotorik, sehingga tekanannya P1 atau P awalnya adalah 6 atm dan P akhirnya adalah 9 atm. Kemudian untuk T2 atau T akhirnya adalah 220 derajat Celcius. Harus dikonvert dulu Bapak Ibu ya ke Kelvin dengan ditambahkan 273. Yang ditanyakan adalah entropi atau delta S. Delta S itu adalah Q kalor per suhu. Nah, di sini kita perlu mencari suhu dulu, yaitu dengan cara mencari suhu awalnya ya, yaitu dengan cara perbandingan tekanan dan suhu, seperti rumus ini. Kemudian diinputkan P1-nya 6 atm, P2-nya adalah 9 atm, dan suhu akhirnya adalah 493. Nah, ini dikalikan silang, jadi 6 atm dikalikan dengan 493, kemudian dibagi dengan 9 atm. Maka dia akan ketemu seperti ini, 328,67 Kelvin. Ini kalau dibulatkan menjadi 329 Kelvin juga tidak masalah ya. Nah, untuk proses isokorik sendiri, sebenarnya dia adalah volume konstan atau tidak ada perubahan volume. Maka delta V-nya menjadi 0, sama dengan 0. Delta U atau energi dalam itu sama dengan Q dikurangi dengan W, usaha ya. Q-nya adalah kalor.
W sama dengan min P dikalikan dengan delta V sama dengan 0. Kenapa? Karena delta V-nya itu adalah perubahan volumenya sama dengan 0, maka berapapun kalau dikalikan 0, dia akan menjadi 0. Sehingga delta U pada rumus ini menjadi delta U sama dengan Q, karena W-nya sama dengan 0. Nah, kemudian delta S sama dengan Q per T sama dengan delta U per T. Delta S sendiri ini adalah integral dari N CV dt per T. Nah, CV sendiri ini adalah kapasitas panas pada volume konstan. N-nya adalah mol. Nah, kalau diturunkan lagi dia menjadi NCV integral dt per T. Kalau diturunkan lagi, dia menjadi delta S sama dengan NCV ln T per 2 per T1. Sehingga rumusnya delta S menjadi NCV ln T2 per T1, CV sendiri ini adalah 3 per 2 dikalikan R. Nilainya R yaitu kita menggunakan 8,314 Joule per Kelvin. Seperti itu. K-nya K besar ya. Nah, kemudian kita inputkan N-nya 12 mol yang tadi, kemudian 3 per 2-nya, 3-nya ini adalah karena dia adalah monoatomik. Tapi kalau misalkan dia diatomik, suhu sedang, dia akan nilainya 5. Kalau suhu tinggi nilainya 7, seperti itu. Dikalikan dengan 8,314, dikalikan dengan ln 493 per 328,67. Gitu. Nah, nilai ln ini sudah tidak memiliki satuan, karena kenapa? Kelvin dengan Kelvin sudah saling meniadakan. Sehingga diperoleh nilai, yaitu molnya dicoret, sehingga satuannya adalah Joule per Kelvin. Ini kalau misalkan dibulatkan menjadi 60 Joule per Kelvin juga tidak masalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga dapat dipahami. Dan terima kasih juga, jawabannya sudah banyak yang benar ya. Perbaikannya juga seperti itu, sudah banyak yang benar. Ln ini adalah Ln seperti itu ya. L kecil, N kecil seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.